Kajian Kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan saat ini kita memasuki pembahasan adab baru, yaitu adab terhadap diri sendiri, adab terhadap nafsu pribadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim mengimani bahwa kebahagiaannya, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, itu bergantung kepada sejauh mana dia beradab terhadap dirinya, sejauh mana dia memperbagus nafsunya dan mensucikan serta membersihkan diri dan nafsu yang ada pada dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana seorang mukmin meyakini bahwa kebinasaannya itu bergantung pula dengan kerusakan nafsu yang ada pada dirinya, kotor dan rusaknya nafsu tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikut ini kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syamsu ayat 9 dan 10. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dirinya, jiwa yang ada pada dirinya, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 40 dan 41 serta 42. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum unta itu masuk ke dalam lubang jarumnya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat dosa. Bagi mereka tempat tidur dari api neraka, dan dari atas mereka ada selimut yang berasal dari neraka. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tidaklah kami memberikan beban kepada sebuah jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang dua kelompok manusia. Yang pertama adalah manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak tatkala kematian mereka, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka, dan di akhirat kelak mereka tak akan masuk ke dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang kemustahilan mereka untuk masuk ke dalam surga itu sampai-sampai unta itu bisa masuk ke lubang jarum, dan ini tentunya hal yang mustahil. Demikian kondisi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sombong dirinya terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka akan dibalas dengan balasan yang sedemikian rupa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat tidur dan selimut yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang menjadi penghuni surga. Ini golongan orang yang kedua. Ini adalah golongan orang yang kedua yang mereka akan kekal di dalam surga. Mereka mendapatkan balasan surga. Itu disebabkan karena mereka tidak mengotori jiwa mereka dengan dosa-dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh serta mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat ini, bersumpah bahwa manusia seluruhnya itu benar-benar dalam kerugian
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian bagi siapa saja yang mau masuk ke dalam orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian tersebut. 4 karakternya, yang pertama adalah memiliki iman, kemudian beramal saleh. Yang berikutnya, yang ketiga adalah saling berwasiat dengan kebenaran, kemudian yang keempat saling berpesan dengan kesabaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya kerugian ini berlaku di dunia maupun kerugian di akhirat. Dan yang lebih parah adalah kerugian yang di akhirat. Nah, itu disebabkan karena manusia menjerumuskan dirinya, mengotori jiwanya dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dan dengan keharaman-keharaman serta kemaksiatan-kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, lalu Allah memasukkan kita ke dalam negeri kebahagiaan, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku mereka itu masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul mengatakan, man atu'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk ke dalam surga, dan siapa saja yang durhaka kepadaku maka sungguh dialah orang yang enggan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan masuk ke dalam surga tatkala dia mensucikan jiwanya, dia memperbagus dirinya dengan ketaatan-ketaatan, baik itu ketaatan kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Sementara manusia itu bisa merusak jiwanya, bisa menghancurkannya dan membinasakan jiwa tersebut tatkala seorang hamba melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu berangkat. Di waktu pagi sudah berangkat dia. Maka di antara mereka ada yang menjual dirinya. Maka lalu dia pun menjual dirinya. Setiap manusia itu berangkat di waktu pagi, lalu dia menjual dirinya, menjual jiwanya. Pilihannya cuma dua, famu'tiquha aw mubiquha. Apakah dia membebaskan jiwanya tersebut, ataukah dia membinasakan jiwanya tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita sesungguhnya sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sesungguhnya sedang menggadaikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, apakah kita akan membebaskan jiwa tersebut dari sanksi hukuman dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, atau malah kita menjerumuskannya ke dalam kebinasaan, sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, siapa saja menyambut seruan Allah dan Rasulnya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkan tuntutan keimanan tersebut, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangan dan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya, maka itulah orang yang dia membebaskan dirinya, membebaskan jiwanya dari kebinasaan. Adapun orang-orang yang mereka membiarkan jiwanya, dirinya bergelimang ke dalam kekufuran, pengingkaran, kejahatan, kezaliman, keharaman-keharaman, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Perintah-perintah diabaikan, larangan-larangan dilanggar dan dilaksanakan. Ketahuilah, inilah orang yang mereka menghancurkan jiwanya, yang mereka membinasakan jiwanya, karena dengan hal itu dia sedang menghantarkan jiwanya kepada siksaan Allah, sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tinggal kita memilih apakah kita mau beriman kemudian beramal soleh, ataukah kita mau kufur lalu kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Allah berfirman, dan katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu berasal dari Rabb kalian. Maka siapa saja yang ingin beriman, maka silahkan dia beriman. Dan siapa saja yang ingin kafir, maka silahkan dia kufur dan kafir. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim neraka itu yang sambarannya mengelilingi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hidup ini pilihan. Ya, apakah kita mau menghancurkan diri kita ataukah kita ingin menyelamatkan diri kita? Hidup ini pilihan. Apakah kita ingin memilih menjadi orang yang bahagia ataukah kita ingin memilih menjadi orang yang sengsara? Hidup ini pilihan. Apakah kita memilih untuk diri kita kesenangan-kesenangan yang sementara, yang semu, ataukah kita ingin memilih kesenangan-kesenangan yang sifatnya kekal abadi selamanya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka pilihlah untuk kita, bila kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki, bila kita menginginkan kesenangan yang abadi, bila kita ingin mendapatkan kehidupan surgawi baik di dunia maupun di akhirat setelah kehidupan ini, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan yang bahagia, bukan sengsara.
Ini pilihan bagi orang-orang yang menginginkan kesenangan yang abadi kekal selamanya, bukan kesengsaraan yang kekal abadi selamanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana seorang mukmin dia mengimani bahwa jiwa itu akan menjadi suci, jiwa itu akan menjadi bersih. Itu dengan iman yang lurus, akidah yang benar, sekaligus amal yang soleh. Dan seorang mukmin juga mengimani, meyakini bahwasanya rusaknya jiwa, kotornya jiwa, maka itu disebabkan karena kekufuran yang begitu buruk dan kemaksiatan yang begitu jelek. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah berfirman, dirikanlah salat di dua penghujung waktu dari siang itu, yaitu awal siang dan akhir siang. Dan dari sebagian waktu malam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Jadi kebaikan-kebaikan dari keimanan, kebaikan-kebaikan dari amal saleh, maka ini akan menghilangkan dan menghapuskan keburukan-keburukan jiwa dan kotornya jiwa disebabkan karena kekufuran dan kemaksiatan. Iringkan kebaikan dari iman itu, iringkan kebaikan dari amal saleh tersebut pada jiwa yang telah rusak, yang mengalami kekotoran oleh kekufuran dan kemaksiatan, maka itu akan membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan itu ada titik hitam yang ada pada hati mereka sebab apa yang mereka kerjakan, yaitu dosa-dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh para hamba, maka ini akan mengotori jiwanya, akan mengotori hatinya, akan membuat titik-titik hitam yang semakin akan membuat legam hatinya, sehingga sulit baginya untuk mengenali kebenaran dan kebaikan, sulit baginya untuk bisa mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka iringkanlah dengan kebaikan-kebaikan, maka ini akan menghilangkan keburukan-keburukan, titik-titik hitam, dan itu adalah dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Demikian pula Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan sebuah dosa, maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya.
fa in taba wa naza'a wasta'taba sudiqa qalbuhu wa in zadat hatta ta'luqa qalbahu fadzalika ar-ranu alladzi qala Allahu kalbalrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berdosa dengan melakukan sebuah dosa, maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Maka apabila dia bertobat dan dia mencabutnya, dan membersihkannya, maka akan cemerlang hatinya, maka akan bersih hatinya. Dan apabila dia menambah, maka akan semakin bertambah sampai akan kemilauan hatinya, ya. Itulah dia titik hitam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah sekali-kali tidak, bahkan itulah titik hitam yang ada pada hatinya, ya. Itu disebabkan karena apa yang mereka usahakan, itu berupa dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara bentuk adab kepada diri sendiri, di antara bentuk beradab kepada jiwa yang ada pada diri adalah dengan mengiringkan kebaikan-kebaikan agar dia bisa kembali suci, agar diri tidak diarahkan menuju hukuman ilahi. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbicara tentang hak-hak yang wajib untuk dipenuhi. Dalam sabda beliau ini ada 3 hak yang wajib untuk kita penuhi bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ini merupakan bentuk hak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa, ibadah, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Maka ini merupakan bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya. Berikutnya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah keburukan, kejelekan yang pernah dilakukan dengan kebaikan, pasti menghapuskannya. Ini merupakan adab terhadap diri sendiri, adab terhadap jiwa pribadi, agar kita tidak menghantarkan diri kepada siksa. Agar kita tidak menjerumuskan jiwa kita ke dalam kehancurannya, yaitu dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus bertobat kepadanya untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini bentuk adab kepada diri sendiri. Ini merupakan adab terhadap jiwa pribadi, yaitu menghalangi diri dan jiwa ini untuk dia terkotori dengan melakukan kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andaikan pun telah tergelincir ke dalam kemaksiatan dan dosa, kekufuran dan kesyirikan serta
keharaman-keharaman, maka berikutnya iringkanlah keburukan-keburukan tersebut, kejelekan-kejelekan tersebut dengan kebaikan-kebaikan seperti taubat kepada Allah, istighfar kepadanya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu pasti akan menghapuskannya, akan membersihkan jiwa, hati para hamba. Berikutnya yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik lagi mulia. Ini adalah akhlak atau adab terhadap sesama manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Bagi para pemirsa atau para pendengar yang ingin berinteraktif langsung, bertanya langsung, silakan hubungi nomor layanan kami 082288886630. Dan di nomor yang sama bisa dilayangkan pertanyaan lewat tulisan via chatting WhatsApp, atau di nomor yang lain di nomor layanan kami 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Baik, bagi penanya yang sudah masuk dipersilahkan untuk bertanya. Ya. Silakan Ibu. Kunci pintu nak. Kacau itu. Baik, silakan Ibu. Kalau mau bertanya dipersilahkan. Bagi penanya yang sudah masuk. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, dari mana? Muhasna di Padang, Ustadz. Silakan Ibu. Gini Ustadz, di luar tema Ustadz tentang misalkan orang tua kita yang udah meninggal dunia, kemudian belum mengenal sunnah, misalkan Ustadz, apakah bermanfaat nanti kita memohonkan ampun untuk mereka, semoga Allah mengampuni mereka gitu Ustadz, atas karena ketidaktahuan dan mungkin karena belum tahu gitu Ustadz. Baik Bu, cukup itu saja. Syukran Ustaz. Iya Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa anti fajazakillahu khairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan kebaikan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah wafat mendahului kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melampaukan kubur mereka dan mengangkat siksa dari mereka, memberikan nikmat-nikmat kubur kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mendapati seorang mukmin, seorang muslim telah wafat, walaupun ia belum mendapatkan hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan hidayah sunnah ini dari Allah Subhanahu wa taala, selagi masih mereka beragama Islam, selagi mereka masih meyakini Islam sebagai agama bagi mereka, Allah sebagai Rabb mereka, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah yang diutus kepada mereka. Maka mudah-mudahan saya berharap kepada Allah mereka masih Muslim, walaupun dengan kekurangan yang ada pada diri mereka.
maka ketahuilah doa-doa orang yang masih hidup untuk mereka akan bermanfaat bagi mereka. Saudara-saudara mereka yang berdoa untuk mereka maka akan bermanfaat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa seorang mukmin untuk saudaranya yang telah wafat. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati-hati kami ghil, dendam, kesumat, marah, iri, dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang masih hidup untuk saudaranya yang telah wafat itu bermanfaat, asalkan yang telah wafat itu masih beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab. Di antara bentuk doa yang dilakukan tanpa sepengetahuannya adalah disebabkan karena saudaranya tersebut telah wafat. Maka ini menunjukkan ya mustajabnya doa untuk orang yang meninggal dunia insyaallah taala bila tidak memiliki penghalang-penghalangnya. Lebih-lebih doa seorang anak untuk orang tuanya yang muslim. Doa seorang anak muslim untuk orang tuanya yang muslim dan mukmin. Walaupun orang tuanya adalah orang tua yang bergelimang dengan kemaksiatan dahulunya, walaupun orang tuanya dahulunya adalah orang yang tidak kenal sunnah sebelumnya, itu disebabkan karena ketidaktahuan mereka. Bahkan mungkin mereka jatuh ke dalam kesyirikan, sebahagian kesyirikan yang mereka mungkin menganggap kesyirikan itu merupakan bagian dari agama, dikarenakan mereka tidak mendapatkan bimbingan yang tepat. Demikian pula mungkin sebahagian mereka menganggap sebahagian kebid'ahan yang pernah mereka lakukan itu sebagian bagian dari agama, karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang tepat. Bahkan mereka menganggap itu bahagian dari agama. Mudah-mudahan ketidaktahuan mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini untukku al-khata'a, kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Seseorang yang jatuh ke dalam kesyirikan dan kebid'ahan karena ketidaktahuan, itu kesalahan yang tidak disengaja. Lebih-lebih mereka telah belajar, namun ternyata mereka jatuh ke dalam kebid'ahan atau kesyirikan. Bahkan yang mengajari tersebut adalah guru-guru mereka.
yang mereka anggap itu bagian dari agama. Maka mudah-mudahan karena ketulusan hati mereka untuk belajar, namun itu yang mereka dapatkan, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka walaupun itu sebuah kesalahan. Semoga Allah memaafkan mereka karena itu ketidaktahuan, munculnya karena ketidaktahuan. Demikian. Maka mereka mudah-mudahan masih seorang muslim insyaallah taala. Ya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan, maka ketahuilah status muslimnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat bagi mereka apabila mereka mendapatkan doa orang yang hidup untuk mereka, lebih-lebih anak-anak mereka. Ketahuilah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat derajat orang yang telah wafat setelah kematiannya. Karena dia merasa tidak beramal dengan amalan tersebut, lalu dia mendapatkan balasan berupa terangkatnya derajat, dia bertanya kepada Allah, ay rabbi mahadihi, wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa? Karena dia tidak merasa beramal sehingga dia mendapatkan balasan seperti ini. Maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfarolaka, anakmu mohon ampun untukmu. Anak yang memohon ampun untuk orang tua, maka ini akan menyebabkan orang tua tersebut diangkat derajatnya. Bahkan saya berharap diangkat pula derajatnya dari derajat dia disiksa sampai dia tidak disiksa. Maka bersemangat kita untuk memohonkan ampun bagi orang-orang tua kita karena ketidaktahuan mereka, karena kebodohan mereka, yang mereka bergelimang dengan dosa-dosa demikian. Dan bukan hanya itu, insyaallah taala kiriman pahala berupa sedekah yang ikhlas karena Allah, yang ditujukan pahalanya untuk orang tua pun akan sampai kepada mereka. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan ketika itu aku tidak ada di sisinya. Ayam fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat sesuatu yang bila aku sedekahkan dengannya untuknya? Qala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Demikian hadis yang sahih tentunya. Jadi bermanfaat. Bahkan amal-amal soleh seorang anak, selagi anak tersebut muslim dan orang tuanya telah wafat itu muslim, maka ketahuilah anak ini akan menjadi aset bagi orang tuanya, menjadi aset bagi orang tuanya. Yang apabila anak tersebut beramal kesolehan, maka orang tua akan mendapatkan pahala dari amal anaknya tanpa mengurangi pahala sang anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Sesungguhnya apabila manusia itu mati, maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Yang pertama min sadaqatin jariyatin, yang pertama dari sedekah jariyah. Wafat tersebut, sebelum wafatnya dia bersedekah dengan sedekah jariyah, sedekah yang permanen. Yaitu seorang yang telah wafat itu dahulunya pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian au waladin salihin yad'u, anak yang melakukan kesolehan, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jadi anak itu kalau dia melakukan kesolehan ini akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut.
Mengapa demikian? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, dan setiap apa yang diusahakan manusia dia mendapatkannya. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan di antara yang diusahakan manusia itu adalah anak, kata Nabi SAW, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk hasil usaha terbaik kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Maka jadikanlah diri kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, maka dengan itu kita telah berbakti kepada orang tua kita. Wallahu taala alam. Demikian. Baik. Ini jawaban untuk pertanyaan dari ibunda yang berada di Padang. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau dan keluarga ya di mana saja berada. Baik, pertanyaan berikutnya bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif langsung dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz. Afwan, bagaimana meningkatkan keistiqomahan yang kadang naik turun saat berada di titik terendah kita? Jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan rahmat kepada sang penanya dan kita semua. Demikian pula memberikan hidayahnya senantiasa dan taufiknya untuk terus kita berada di atas agama ini dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah beberapa kiat berikut ini untuk mempertahankan dan meningkatkan keistiqomahan. Pertama adalah doa kepada Allah. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hati-hati kita ini ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah membolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendaknya. Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati kita di atas agamanya dan memalingkan hati kita kepada ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Doa di antara doa tersebut adalah seperti doa yang diajarkan oleh Allah, la rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah rahmat dari sisimu kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Demikian. Juga bisa kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, penjagaan diri dan kehormatan diri serta kecukupan. Demikian. Bisa juga doa yang diajarkan juga oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka bolak-balikanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Demikian. Atau kita khawatir ya untuk wafat dalam kondisi
su'ul khatimah, maka berdoa agar kita dipalingkan dari su'ul khatimah. Ya berdoa dengan bahasa Indonesia kalau tak paham juga, ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari su'ul khatimah, demikian, seperti itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah, demikian, seperti itu. Dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kita sendiri, demikian, ya. Yang pertama adalah doa, ya. Karena Allah yang menguasai hati kita, demikian. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita menginteraksikan diri kita dengan kesolehan-kesolehan. Baik itu kita menginteraksikan diri kita dengan orang-orang soleh, yaitu mencari kawan-kawan yang soleh dan solehah, demikian. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, teman baiknya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat, memilih siapa yang dia jadikan kawan baiknya. Demikian, seperti itu. Ya. Ini perintah Nabi untuk mencari, ya, memilih teman, tentunya teman yang saleh, ya, teman yang baik, ya. Demikian, seperti itu. Atau menginteraksikan diri kita dengan majelis-majelis kesolehan, yaitu kita hadir di majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada kesolehan-kesolehan, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hadir di majelis ilmu. Demikian. Paksakan diri, kalau dia malas, maka paksa dia untuk hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmu. Demikian. Jangan hanya sekedar mendengarkan kajian lewat audio atau seperti televisi, walaupun ini juga bermanfaat insyaallah ta'ala. Tapi ketika malas, segera bawa diri ini untuk hadir di majelis ilmu. Demikian. Biar turun sakinah kepadanya dan biar dia diliputi oleh rahmat. Demikian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu dari rumah-rumah Allah membacakan firman Allah, ayat-ayat Allah, dan mengajarkan kepada sesama mereka, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa, dan mereka diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah, diantaranya hidayah insyaallah ta'ala. Dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat yang kalau berdoa akan makbul doa, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Demikian. Begitu juga diantaranya kita menginteraksikan diri kita dengan kisah-kisah orang-orang yang soleh dengan cara membacanya atau mendengarnya. Bagaimana mereka dalam kehidupan mereka, begitu juga akhir hidup mereka. Begitu juga baca juga kisah-kisah orang-orang yang tidak soleh. Bagaimana kehidupan mereka, lalu bagaimana, ya, ditutupnya hidup mereka, buruknya kehidupan mereka. Demikian. Ini insya Allah ta'ala akan membangkitkan, ya, keistiqomahan, ya, semangat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di atas kebaikan, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif langsung, silakan hubungi nomor layanan kami 0822 8888 6630. Baik, ada pertanyaan. Ustadz, izin bertanya, kapankah warisan dibagikan? Apakah menunggu kedua orang tua meninggal atau salah satunya saja warisan harus dibagikan? Bismillah. Warisan dibagikan itu
setelah pemilik dari harta warisan tersebut telah wafat dan setelah dibayarkannya wasiat-wasiat berupa harta dan hutang-hutang orang yang telah wafat tersebut. Demikian. Ya, ini ketentuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain." Harta-harta itu tadi disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 12, ya. Itu pembagian itu, bagian-bagian itu dibagi setelah, ya, wasiat yang kalian wasiatkan dengannya atau setelah pembayaran hutang, demikian. Dan tentunya itu setelah wafat. Jadi perlu diketahui, tidak perlu menunggu orang tua kedua-duanya wafat. Tapi apabila salah satu dari orang tua itu wafat dan orang tua itu memiliki harta, baik itu ayah ataupun bunda, maka salah satunya bila wafat, maka sudah bisa dibagikan hartanya, harta peninggalannya menjadi warisan setelah dibayarkannya wasiat berupa harta. Demikian pula dibayarkan hutangnya, demikian. Baik, ya. Jadi ini dia. Jadi tidak mesti harus kedua-duanya wafat. Kecuali apabila sepakat ahli waris semuanya untuk menunda pembagian warisan, ya, sampai orang tua yang tersisa itu wafat pula, ya. Maka bila sepakat seluruh ahli waris maka tidak mengapa, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan keluarga bila salah satu anggota keluarga meninggal? Sudah menjadi kebiasaan keluarga yang meninggal, mayat dibiarkan tergeletak. Bismillah. Bila mendapatkan salah satu dari keluarga meninggal dunia, maka beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama sekali, sebelum meninggal, akan mendekati meninggal, seperti ketika nyawa masih dalam perjalanan untuk meninggal, masih dalam tubuh namun ini bergerak untuk keluar, ya, maka sebelumnya bisa untuk ditalkinkan, ya, kepadanya, yaitu ungkapan la ilaha illallah, demikian. Ini sebelum dia meninggal, ya, maka ditalkinkan dengan ungkapan la ilaha illallah, yang harapannya agar ia bisa mengucapkannya dan menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya di dunia ini, maksudnya itu dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Demikian, seperti itu. Kemudian biasanya, ya, orang yang meninggal dunia itu matanya mengiringi nyawanya dan seolah-olah terbelalak ke arah atas, demikian. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu wafat maka ruhnya akan diikuti oleh pandangan mata, demikian, ya. Dan Rasulullah juga pernah melakukan hal ini, yaitu mengatupkan atau menutupkan pandangan mata yang terbelalak tersebut. Abu Salamah radhiyallahu anhu tatkala wafat, ya, Rasulullah tutupkan, ya, matanya, demikian, karena matanya mengikuti, ya, arah roh itu dicabut, demikian, ya, maka dikatupkan pandangan matanya. Kemudian, ya, berikutnya yang bisa dilakukan adalah menutup, ya, anggota tubuh tersebut, ya, agar ini tentunya, ya, tidak membuat
ketakutan dan kekhawatiran bagi orang yang melihatnya. Demikian. Lebih-lebih wanita yang dikhawatirkan ya terlihat auratnya disebabkan ya mungkin tersibak dengan angin atau yang semisalnya, ya disebabkan karena akan dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Demikian ya, seperti itu. Baik. Bisa juga diposisikan untuk posisi ya disebut dengan posisi fitrah, yaitu memposisikan mayat itu pada posisi ke arah kiblat, yaitu kalau seseorang menghadap ke arah kiblat, bagian kepalanya itu bagian di sebelah kanan dan bagian kakinya adalah sebelah kiri, seperti itu. Jadi posisi kiblat demikian ya. Seperti itu ya. Dan hendaknya segera dilakukan penyelenggaraan jenazah tanpa menundanya ya. Karena ini memang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menyegerakan ya penyelenggaraan jenazah demikian. Kata Nabi SAW, asri'u bil janazati, ya bersegeralah ya terhadap jenazah tersebut, yaitu penyelenggaraan jenazah disegerakan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian kajian ini dan menjawab pertanyaan, ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, adapun kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, seperti biasa kita motivasi saudara-saudara seiman, mari kita berdonasi. Mari kita berdonasi, menyisihkan sebagian harta kita agar menjadi aset akhirat bagi kita, yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Donasikan untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 3,6 sekian miliar rupiah. Salurkan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening berikut ini, di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda mendapatkan manfaat dan semoga Anda termotivasi. Kita cukupkan, kita ketemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.